Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri dari mahasiswa RPL dengan NIM 32241200003. Di sini saya akan melengkapi tugas dari material teknik untuk menjelaskan flame hardening, induction hardening, laser hardening, carburizing, nitriding, carbon nitriding. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, hardening atau pengeras api adalah proses pengerasan permukaan benda kerja dengan menggunakan nyala api. Proses ini dilakukan dengan memanaskan benda kerja sehingga suhu di atas suhu kritis atas, lalu didinginkan dengan cepat. Flame hardening digunakan untuk mengolah baja karbon sedang ringan, baja paduan, atau baja besi tuang. Proses ini menghasilkan permukaan yang keras dan tahan aus. Cara kerja dari flame hardening yang pertama adalah panaskan benda kerja dengan nyala api, misalnya dengan api oksi asetilin. Yang kedua, dinginkan benda kerja dengan cepat, misalkan dengan semprot air. Nomor 3, terbentuknya lapisan permukaan martensit yang keras di atas irit bagian dalam yang lebih lunak. Keuntungan dari flame hardening yang pertama itu adalah ekonomis, mudah dioperasikan, waktu pengerasan yang singkat. Untuk kerugian itu sendiri meliputi adalah permukaan benda kerja mungkin menjadi lebih rentan terhadap keretakan dan pengelupasan. Tidak dapat diterapkan secara cepat seperti proses pengerasan lainnya. Itu tadi adalah pengertian dari flame hardening. Untuk selanjutnya adalah proses induction hardening. Pengerasan induksi adalah proses perlakuan panas untuk mengeraskan permukaan baja dan komponen paduan lainnya. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan arus bolak-balik kepada kumparan tembaga yang di dalamnya terdapat bagian yang akan dipanaskan. Cara kerja pengerjaan induksi yang pertama adalah bagian yang akan dipanaskan ditempatkan di dalam kumparan tembaga. Yang kedua, arus bolak-balik dialirkan ke kumparan tembaga. Yang ketiga, arus bolak-balik menghasilkan induksi elektromagnetik yang mengubah fase permukaan logam. Dan yang keempat, permukaan logam menjadi lebih keras. Itu tadi adalah cara kerja pengerasan induksi. Pengerasan induksi digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan baja seperti pada poros engkol. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari laser hardening. Laser itu sendiri laser hardening adalah proses pengerasan permukaan material menggunakan radiasi sinar laser dengan memanaskan logam pada permukaan kemudian didinginkan secara cepat untuk mengubah struktur permukaan bahan dan mengurangi keausan. Proses ini hanya mengeraskan lapisan luar 1 sampai 1,5 mm dengan kekerasan 490 sampai 840 HV. Nah, tadi selanjutnya adalah pengertian dari carburizing. Apakah carburizing? Ialah proses perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan permukaan benda kerja dengan menambahkan unsur karbon. Proses ini seringkali dilakukan pada baja. Prinsip kerja, karbon diletakkan di sekitar benda kerja yang dipanaskan. Yang kedua, karbon berdifusi ke dalam permukaan benda kerja. Selanjutnya, permukaan benda kerja menjadi lebih keras dan tahan aus. Nah, bahan yang digunakan arang, karbon monoksida, gas yang mengandung CO dan CH4. Manfaat meningkatkan kekerasan permukaan, meningkatkan ketahanan aus, meningkatkan keuletan,
meningkatkan ketahanan terhadap gesekan. Carburizing cocok untuk berbagai aplikasi industri yang membutuhkan daya tahan tinggi. Baik, itu tadi adalah penjelasan carburizing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nitriding. Apakah itu nitriding? Ialah proses perlakuan panas yang dilakukan untuk memperkeras permukaan logam dengan cara menyebarkan nitrogen ke dalamnya. Proses ini umumnya dilakukan pada baja paduan rendah, namun juga bisa dilakukan pada logam lainnya seperti titanium, aluminium, dan molybdenum. Nitriding dilakukan dengan cara mendisfusikan nitrogen ke dalam permukaan logam pada suhu tinggi. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu nitriding gas, nitriding mandi garam, nitriding plasma. Nitriding memiliki banyak manfaat, di antara adalah meningkatkan kekerasan permukaan, meningkatkan ketahanan aus, meningkatkan ketahanan korosi, meningkatkan ketahanan lelah. Nitriding banyak digunakan pada komponen-komponen mesin seperti roda gigi, poros engkol, dan komponen katup. Nah, selanjutnya adalah carbonitriding. Carbonitriding adalah proses pengerasan permukaan baja dengan cara menambahkan nitrogen dan karbon ke dalamnya. Proses ini dilakukan dengan memanaskan baja di atas suhu kritis dalam lingkungan gas. Prinsip kerja baja dipanaskan di atas suhu kritis, nitrogen dan karbon diserap ke dalam baja. Terbentuknya lapisan permukaan yang mengeras. Manfaat meningkatkan kekerasan permukaan baja, meningkatkan ketahanan aus baja, mempertahankan kekerasan baja pada suhu penggunaan yang lebih tinggi, mengurangi deformasi atau deformasi, maksud saya begitu, dan distorsi akibat heat treatment. Perbedaan dengan karburisasi. Carbonitriding memerlukan suhu tungku yang lebih rendah dibandingkan karburisasi. Yang kedua, komponen karbonitridasi dapat mempertahankan kekerasannya pada suhu penggunaan yang lebih tinggi. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang topik-topik atau untuk sebagai menjelaskan flap hardening, induction ion hardening, laser hardening, carbonizing, nitriding, carbonitriding. Baik, itu tadi penjelasan dari saya sebagai salah satu melengkapi tugas material teknik. Baik, sebelum dan sesudahnya saya utarakan terima kasih dan